Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhlak dan adab itu dua-dua kata serap dari bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab itu memiliki banyak kata untuk satu makna, sinonim ya, bahasa sinonim kalau dalam grammar disebut sinonim, kata sinonim. Tapi walaupun maknanya itu sama, kalau di dalam bahasa Arab pasti ada perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, kalau maknanya berbeda tapi akar katanya sama di dalam bahasa Arab, itu pasti ada kaitan. Kenapa ini kok disamakan? Begitu juga kata akhlak dan adab. Ini dua kata yang berbeda, kadang-kadang diartikan sama. Akhlak itu adalah adab, adab itu adalah akhlak. Dalam beberapa waktu atau dalam beberapa pembahasan dalam beberapa konteks, akhlak itu adalah adab, adab itu adalah akhlak, sama saja, tidak ada bedanya. Jadi dalam beberapa kondisi orang bisa mengatakan adab itu akhlak, akhlak itu adab. Maksudnya adab, maksudnya adalah akhlak. Maksudnya akhlak adalah adab. Tapi pada hakikatnya makna akhlak dan adab itu memang berbeda. Nah, sebetulnya seperti yang dijelaskan oleh Abdullah tadi, yang disebut oleh Abdullah, akhlak itu terkait dengan perangai seseorang atau sifat-sifat seseorang. Jadi kalau terkait dengan perangai atau sifat-sifat, berarti itu adalah sesuatu yang sudah menjadi tabiat di dalam diri seseorang. Tabiatnya dia sudah seperti itu. Umpamanya tabiatnya pemarah, maka dia memiliki akhlak yang tidak baik, karena dia pemarah. Bagaimana caranya dia memiliki akhlak yang baik? Ya, dia harus menundukkan amarah di dalam dirinya supaya menjadi orang yang sabar. Itu perangai, sifat. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk berakhlak dengan takhallaqu bi akhlaqina. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan, akhlak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya berakhlaklah kamu? Maksudnya paksalah dirimu, paksa dirimu untuk berakhlak seperti akhlak Tuhan. Artinya orang kalau mau merubah tabiat buruknya, perangai buruknya menjadi perangai yang baik, maka pada awalnya dia harus memaksa dirinya untuk selalu bertabiat yang baik, sampai yang tadinya dilakukan secara terpaksa, sampai dia bisa menjalani itu, kemudian mengakar di hatinya menjadi tabiat yang baik, dan itu memerlukan sifat sabar. Nah, di antara hal yang mendukung seseorang untuk menjadi orang yang berakhlak baik, di antaranya adalah memaksa diri kita bersabar dari tingkah laku buruk makhluk yang ada di sekitar kita. Bersabar dari keburukan pasangan hidup kita, bersabar dari keburukan anak-anak, bersabar dari keburukan orang tua, bersabar dari akhlak buruk tetangga, bersabar dari akhlak buruk teman, bersabar dari akhlak buruk dari orang yang kita tidak kenal. Kalau kita memaksa diri kita bersabar terus, namanya sabar itu pahit, pasti tidak asik ya, tidak enak.
Tetapi kalau kita paksa, kita bersabar, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahi manisnya sabar dari sabar kita ini. Apa? Allah akan menganugerahi kita akhlakul karimah, akhlak yang baik, tabiat yang baik, mengalah, selalu mendahulukan kepentingan orang, tidak gampang marah, naik hitam, tidak, sabar. Tapi itu semua harus dipaksa. Nah, beda dengan adab. Adab itu berkaitan dengan etika. Allah mengatakan Nabi Muhammad itu manusia paling berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini manusia paling berakhlak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering ada orang kira Nabi ini katanya manusia paling berakhlak. Tapi dalam beberapa kejadian Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ketika datang Jibril membacakan wahyu, Nabi itu sudah membaca terlebih dahulu. Sebelum Jibril membaca, Nabi itu membaca terlebih dahulu. Turun wahyu kepada Rasulullah mengingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau gerakan lisanmu mendahului bacaan Jibril. Loh, katanya orang berakhlak Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bisa mendahului? Itu bukan akhlak, itu berkaitan dengan adab. Nah, kalau akhlak itu tabiat perangai yang ada di dalam diri. Tapi kalau adab itu berkaitan dengan etika. Berkaitan dengan etika. Tingkah laku. Nah, kalau sudah berkaitan dengan etika, maka dia tidak bisa muncul begitu saja di dalam diri kita. Dia harus dipelajari. Etika itu harus dipelajari, baru kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa orang lahir lalu memiliki adab yang baik, nggak bisa. Orang lahir memiliki akhlak yang baik, itu bisa. Tapi orang lahir memiliki adab yang baik, nggak bisa. Sebab adab itu didapat terlebih dahulu melalui proses belajar atau kumpul dengan orang yang beradab, maka kita bisa beradab. Makanya dalam hal adab Nabi mengatakan adabani Rabbi. Allah mengajarkan adab kepadaku. Berarti adab itu harus melalui proses belajar. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baik pengajaran adalah pengajaranku. Nah, harus belajar. Itu makanya di dalam ayat kalau Nabi tidak mengetahui adabnya, Allah mengajarkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kemudian abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla. Nah, ini adab ya. Pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan perangai baik Rasulullah SAW. Karena memang harus belajar, adab itu harus belajar. Nabi dalam proses belajar waktu itu. Nah, Nabi diajarkan oleh Allah, Nabi mengajarkan adab itu kepada kita. Makanya ketika kita mau jadi orang beradab, kita harus belajar bagaimana adabnya Nabi. Mulai dari adab masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, adab tidur, adab makan, etika, itu kita harus belajar. Itu yang dimaksud dengan adab. Nah, jadi adab dan akhlak dalam satu kondisi kadang diartikan sama, tapi pada hakikatnya dia itu memiliki perbedaan dalam makna seperti yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf kepanjangan, wallahu a'lam bishawab.